Hai teman-teman semua, kembali lagi di Coretan Uni. Kemarin itu banyak banget yang minta, Kak gimana sih cara nulisin nama aku? Kak kalau nama ini nulisnya gimana? Oke lah, hari ini kita akan belajar, bukan belajar sih, kita akan review dikit mengenai aturan penulisan nama ya dalam Hangul teman-teman ya. Ini simple sebenarnya. Yang pertama, kalau aturan dalam menulis nama di Hangul itu ditulis berdasarkan pengucapan. Contoh, kita kasih contoh ya. Nih, ini adalah Jane. Kalau di Indonesia mungkin kita nyebutnya Jane, tapi kalau orang bule sana nyebutin nama Jane itu bukan Jane teman-teman, tapi mereka tuh bacanya tuh Jane. Nah, jadi kita akan tulis berdasarkan pengucapannya. Ini adalah Jane. Ditulisannya kayak gini ya, Jane. Kalau kita udah dapet gimana cara penyebutannya, maka di sana kita baru bisa nanti membuat namanya dalam Hangul. Kita mulai ya. Karena di sini namanya adalah Jane, bacanya adalah Jane, maka penulisannya adalah huruf ciet ketemu dengan huruf E, J, ditambah huruf I, ditambah huruf N atau nien. Jadilah Jane. Jane ya teman-teman ya. Contoh lagi, Cynthia ya. Cynthia itu kan kadang tulisannya ada kayak ini, Cynthia gitu kan. Nah, kalau kita sebutnya namanya kita panggilnya Cynthia atau Cynthia. Banyak orang itu bacanya itu adalah Cynthia teman-teman. Kalau kita menyebutkannya dengan Cynthia, kita sebutin Cynthia berarti kayak gini, Cynthia, kayak gini kan. Nah, kalau kita udah tahu nih cara penyebutan nama itu seperti apa, baru kita bisa tulis namanya dalam Hangul. Kalau Cynthia berarti tulisannya pakai siot ditambah i ditambah nien, sin, terus ada huruf tiet, sin, ti, a, Cynthia. Nih penulisannya teman-teman. Ya, pertama aturannya adalah ditulis berdasarkan pengucapan. Jane menjadi Jane, Cynthia bisa disebut dengan Cynthia. Next. Yang kedua, konsonan itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka, contoh ya, ini sering banget nih kayak nama K-pop kan, Mark. Sebentar. Tulisan Mark itu kan kayak gini. Sesuai dengan aturan pertama, disebutnya berdasarkan ditulisnya berdasarkan penyebutan atau ditulis berdasarkan pengucapan. Maka ini mak kan, mak. Ada huruf K di ujungnya. Jadi kalau mak itu ditulis teman-teman, mark itu tulisannya kayak gini. Mak. Nah, karena yang tadi huruf konsonan dia tidak bisa berdiri sendiri, maka semua huruf konsonan itu harus ditambah dengan huruf apa? Huruf E, teman-teman. Harus ditemani dengan huruf E. Jadi kalau mak ini kayak gini tuh masih salah. Jadi tulisannya adalah si konsonan harus ditemani oleh si huruf E. Maka tulisannya menjadi make. Kayak gini ya teman-teman ya. Intinya huruf konsonan itu nggak boleh berdiri sendiri. Contoh lagi nih. Kita contoh ya, namanya adalah Merdi namanya ya. Merdi. Dibacanya juga Merdi kan teman-teman. Merdi berarti huruf miam ketemu huruf E, ketemu huruf real, huruf delta lagi atau diget, ketemu huruf I. Kayak gini bukan? Tetot, ini salah teman-teman. Si realnya ini nggak ada teman, dia sendiri aja. Karena dia nggak ada teman, makanya ditulisnya adalah Merdi. Ya, jadi temenin sama si E ya teman-teman ya, Merdi. Kayak gini. Jadi aturan kedua, konsonan tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali, ternyata ada pengecualiannya teman-teman. Konsonan yang bisa berdiri sendiri itu adalah huruf nien,
kemudian huruf miem, kemudian adalah huruf real, dan yang terakhir adalah huruf NG atau huruf iyeng. Jadi kalau seandainya keempat huruf ini berada di akhir kosakata, di akhir konsonan menjadi bacim, huruf nian ini kan huruf N ya teman-teman kalau di Indonesia ya. Kalau miem ini huruf M, kalau real ini huruf L, ini adalah huruf N. Maaf. Ini kan hurufnya adalah huruf iyeng ya, berarti di bawah adalah eng. Nah, keempat ini bisa dia berdiri sendiri teman-teman. Nggak apa-apa kalau dia berdiri sendiri ya. Huruf nian, huruf miem, huruf nian, dan huruf eng, iyeng. Lanjut. Huruf real apabila namanya itu adalah L dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, maka kalau dia bertemu dengan huruf vokal, huruf realnya ini harus ditulis 2 kali, teman-teman. Contoh ya, ini contoh nih. Ali. Ya, Ali kan? Kan huruf L ini bertemu dengan huruf vokal si I. Berarti huruf A terlebih dahulu, terus kita tulis huruf real, terus adalah huruf I. Benar nggak kayak gini, teman-teman? Salah ya, karena kalau seperti ini tulisannya itu disebutnya Ari, teman-teman. Kalau namanya Ali, ini adalah double real. A, real lagi baru I, Ali. Jadi hurufnya ada 2 real, Ali. Contohnya ya. Next, ketiga. Kalau huruf L yang bertemu dengan huruf konsonan, maka huruf realnya ini posisinya di bawah, teman-teman. Contohnya, namanya ya, contohnya adalah Aldi. Contoh Aldi ya, nama Indonesianya. Disebutnya juga Aldi kan, teman-teman? Aldi. Nah, karena huruf L bertemu dengan huruf D, sama-sama konsonan, berarti huruf realnya ini di bawah. Penulisannya itu huruf A ditambah huruf real, ditambah huruf diket, ditambah huruf I. Jadi Aldi penulisannya seperti ini. Simple kan? Bener-bener simple, teman-teman. Atau contoh nih, ternyata ada nama nih, namanya Ardi. Ardi ya. Yang tadi kita bilang, kalau seandainya ada huruf real, huruf miem, huruf nian, dan huruf iyeng berada menjadi bacim atau di akhir konsonan, itu dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau seandainya bacimnya, huruf real ini bertemu dengan huruf vokal dan masih penyebutan nama, dia bukan bacim, maka tulisannya kayak gini, teman-teman. A ditambah real. Nah, kembali lagi, huruf konsonan nggak bisa berdiri sendiri, harus ditemani sama siapa? Huruf E, Ardi. Gini, teman-teman. Ardi. Ya. Lanjut, ketentuan kelima, huruf F itu nggak ada di bahasa Korea, teman. Di Hangul itu nggak ada huruf F, maka diganti dengan huruf P, Piep ya. Contoh, ini sering banget nanya, Kak, nama aku Fitri, gimana cara nulisnya? Oke, Kak Fitri, kita coba sekarang untuk namanya ya. Namanya Fitri, karena huruf F nggak ada, berarti diganti dengan Piep. Oke, Piep, seperti ini, P. Nah, ada huruf konsonan satu nih. Ada huruf konsonan nih satu, teman-teman. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, maka ditemani oleh si Fitri. Kayak gini ya, tulisan nama Fitri ya, teman-teman. Lanjut. Huruf Victor itu juga nggak ada dalam bahasa Korea, teman-teman. Makanya huruf V itu diganti dengan huruf Biep. Contoh, nama teman-teman di sini adalah Ivan. Karena V nggak ada dalam bahasa Korea, berarti V-nya itu diganti dengan B. Berarti Ivan. Tulisannya kayak ini ya, Ivan. Seperti itu. Simple banget kan penulisan nama, nggak sulit kok. Cuma kita harus hafal-hafal aja, hafal aturan-aturannya. Oke, selanjutnya huruf Z itu juga nggak ada dalam Hangul.
Jadi Z diganti dengan huruf C. Contoh nih, nama teman-teman itu adalah Jenny. Oke, contohnya Jenny ya. Namanya Jenny. Nah, karena huruf sorry. Kalau Jenny mah ada teman-teman. Sorry. Nah, kalau seandainya namanya adalah Zain ya teman-teman. Kita tulisnya kayak gini aja ya, Zain. Namanya Zain, karena huruf Z nggak ada di dalam bahasa Korea, berarti Jane. Kita tulis J, Jit, ketemu E, ketemu I, ketemu Nian, Jane. Kayak gitu tulisannya teman-teman. Jane, jadi huruf Z diganti dengan huruf J. Lanjut. Oke, kalau nih di Indonesia itu kan banyak banget nama yang akhirannya pakai H gitu ya. Adalah banyak. Salah satu contohnya nih, aku kasih tahu ya, Endah. Nah, karena ya teman-teman, huruf H itu kalau dia menjadi bacim, itu nggak dibaca H teman-teman, tapi dibacanya T. Oleh karena itu, kalau nama kita akhirannya adalah H, berarti H-nya itu nggak ditulis. Jadi tulisannya itu nanti adalah Endah aja teman-teman. Endah ini tulisannya dalam Hangul berarti huruf E ditambah nian, N, tambah diget, ditambah huruf A, Endah. Seperti itu ya. Kalau teman-teman tambah di sini huruf H, nanti artinya endat. Itu nggak benar namanya ya. Berarti huruf H-nya ini dicoret atau dihilangkan. Jadi namanya hanya Endah. Next teman-teman, kalau nama kita akhirannya adalah huruf T, kan ini banyak juga nih, baik di orang barat atau di Indonesia, itu banyak banget nama yang akhirannya T. Contoh, ini ada 2 penulisan teman-teman. Contoh yang simple ya, kita bikin namanya adalah Adit. Ini simple nih, Adit. Maka ada 2 penulisan. Yang pertama, kalau mau huruf syiatnya di bawah, cuma Adit aja nggak pakai oke boleh. Berarti A ditambah diget, ditambah I, dan ditambah siot. Ini dibacanya Adit. Atau kalau teman-teman nggak mau ada bacim di dalam tulisan namanya, boleh juga. Berarti huruf A ditambah diget, ditambah I, ditambah tiet. Nah, karena huruf tiet itu nggak bisa berdiri sendiri, konsonan nggak bisa berdiri sendiri, maka ditambah dengan e. Adite. Jadi ada 2 ya, ada adit atau adite. Lanjut. Kalau nama kita akhirannya itu adalah huruf P atau PH atau F, karena F nggak ada dalam bahasa Korea, berarti bisa ditulis biep tapi dia menjadi bacim. Atau kalau nggak mau tuh namanya ada bacim, jadinya piep ditambah e. Karena piep nggak boleh berdiri sendiri teman-teman, harus ditemani. Konsonan harus ditemani sama siapa? Huruf e. Contoh ya, namanya ya. Namanya adalah Joseph. Contoh nama nih. Joseph. Akhirannya adalah PH nih teman-teman, kayak nama-nama orang bule tuh. Nah, kita tulisnya gini, J ada kan, J. Kalau pakai O boleh Jo, J tambah O, ditambah siot, ditambah E, Joseph. Nah, kalau nggak mau pakai bacim berarti kayak gini, Joseph namanya. Karena biep di bawah menjadi bacim tuh disebutnya P. Atau teman-teman nggak mau namanya ada bacim, berarti Joseph seperti ini teman-teman ya. Ada 2 cara penulisan untuk namanya. Dan yang terakhir, kalau nama kita ada akhiran K, itu juga ada 2 penulisan. Contoh ya, kita kasih contoh namanya siapa? Erik. Coba Erik nih. Nah, Erik berarti ada 2 penulisan. Huruf E ditambah huruf real ditambah huruf I. Kalau mau bacim berarti Erik. Atau nggak mau nih Kak namanya ada bacim, boleh. Berarti kita tulisnya huruf E ditambah huruf real, tambah huruf I, ditambah huruf ke kiek dan
pakai karena Kirk nggak boleh berdiri sendiri. Erik. Nah, ini adalah beberapa aturan dalam menulis nama. Teman-teman harus hafalin. Nah, coba teman-teman bikin di kolom komentar nama teman-teman sesuai dengan aturan ini ya. Terima kasih.